saya jawabnya. Namanya taman kanak-kanak, carilah sekolah yang sekolahnya pohonnya lebih tinggi dari gentengnya. Ya, simpel ya. Jangan cari ada lemari isinya piala-piala, jangan, itu berhala-berhala kecil. Kita sudah meninggalkan anak-anak wajib untuk berprestasi di skala kecil, nanti udah gede soak mereka. Tapi kita harus menjadi jembatan buat anak-anak untuk bermain dan bermain. Kenapa saya bilang harus ada pohon lebih tinggi dari gentengnya? Ki Hajar Dewantoro menemukan tempat belajar namanya Taman Siswa. Dia adalah orang yang diberikan karomah karena Indonesia memiliki iklim tropis. Hanya ada panas dan hujan. Anak-anak boleh belajar di bawah pohon, boleh belajar di pematang sawah, boleh belajar di bawah pohon depan rumah. Tapi ketika masuk ideologi barat melalui penjajahan, school, anak-anak mulai masuk ke dalam ruang dan dinding, maka anak-anak tersekat tidak bisa lagi bersilaturahim dengan semesta raya. Sekarang sekolah dilihat fasilitas AC-nya dan lain-lain. Padahal sekolah itu harusnya menjadi surga bagi anak-anak. Terbukti ketika bel pulang, mereka masih ada di sekolah, laksanakan kegiatan-kegiatan yang kadang mungkin kita pandang tidak penting, tapi mereka betah di sekolah. Karena sekolahnya tidak panas, ramah lingkungan, dan makanya sekolah untuk anak-anak 1-7 tahun harus dikenal dengan sekolah Go Green. Dalam ilmu marifat, ada syariat, ada tarikat, ada hakikat, ada marifat. Ilmu yang lebih tinggi dan lebih tinggi lagi memperdalam kedalaman di mana Allah bersinggasana meletakkan ridhonya. Dikatakan bahwa setiap rintik hujan yang turun dari langit, ketika dia turun dan menyentuh daun, dan daun itu tumbuh, setiap helainya sudah ada malaka bentuk jamaknya, malaikat kita menyebutnya. Itu tugasnya kurirnya Allah. Bayangkan Allah, ini kurirnya. Iman yang pertama kepada Allah, kedua kepada malaikat. Jadi kalau ada sekolah, rindang, rimbun, ramah lingkungan, maka senantiasa banyak malaikat-malaikat. Ketika anak-anak berdoa dengan gurunya, maka doanya akan jauh lebih cepat sampai daripada sekolah-sekolah yang tidak gemar menanam, apalagi merusak, hanya bikin gedung-gedung tinggi, kemewahan, tapi yang keluar menjadi arogan, di mana setiap pagi hanya membuat kemacetan saja. Saya berani bertaruh, sekolah yang baik itu setiap pagi tidak buat macet sebenarnya. Kalau datang ke sekolah saja sudah tidak ramah kepada lingkungan, membuat kemacetan, apa yang kita berharap dari anak-anak kita lahir dari sekolah itu? Makanya sekolah itu benar-benar mulai dari awal saya bilang sama anak-anak, nah kita punya mobil, tapi kalau kamu berangkat sekolah sendiri, naiklah motor, pakai ojek. Kalau berdua masih memungkinkan, ya. Tapi kalau kamu sudah bertiga menyalahi aturan, baru naik mobil. Tapi kalau ada yang sakit, kamu boleh menggunakan mobil. Ya alhamdulillah ya, selama sekolah sampai lulus kuliah, mereka nggak ada yang komplain dengan itu semua. Mereka mengerti bahwa pendidikan itu harus bekerja sama dengan yang lain. Contoh, saya mampu memberikan motor. Anak tetangga lewat, masih umur berapa ya, kecil udah bisa naik motor kecil. Saya bilang, saya mampu membeli itu, tapi ingat ya, pemerintah hanya memberikan SIM kepada usia 17 tahun. Jadi kamu tidak boleh menaik motor itu sebelum usia 17 tahun. Jadi anak-anak itu harus dikasih tahu tentang proses. Hidup itu adalah proses, dan proses adalah perubahan. Perubahan itulah yang menandakan hidup. Kalau kita yang hidup ini takut akan perubahan, sesungguhnya kita sudah mati. Atau kita tetap hidup, tapi dalam kemiskinan jiwa dan hati. Artinya apa itu? Ketika kita melihat kehidupan seperti ini, ya, serba penuh dengan huru hara, kita takut, kita gamang. Anak-anak kita buru-buruin sekolah. 4 tahun dia sudah bisa baca, sudah mengenal huruf, kita bangga. Hati-hati. Karena perjalanan mereka masih panjang. Boleh jadi nanti saat di SMA, justru dia malas belajar. Begitu bunyi bel, teng-teng-teng, ore. Bukan sebaliknya, begitu bunyi bel, ya habis. Ini gampang melihat itu semua. Nah pertanyaannya, Om Dik, gimana kalau kita mengetahui bakat-bakat anak-anak kita? Itu mudah sekali ya Bu ya.
Allah tidak akan pernah membuat